Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khotiah. Saya dari kelas F dengan NIM 213210207 dengan mata kuliah Pengantar Manajemen Logistik. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang jawaban saya atas pertanyaan UAS Pengantar Manajemen Logistik. A. Layanan pelanggan. Pertama adalah kualitas produk. Di sini, produk yang PT Makmur jual mempunyai kualitas kain yang premium. Kedua, kemudahan pemesanan. Di sini, PT Makmur memberikan kemudahan melalui sales marketing yang menawarkan kerjasama langsung ke pelanggan. Ketiga, ketersediaan stok barang. Di sini, PT Makmur setiap hari memproduksi 700 pieces barang, sehingga ketersediaan barang terkontrol dan tidak mungkin mengalami kelangkaan barang. Keempat, layanan jam kerja. Layanan jam kerja PT Makmur memberikan pelayanan jam kerja kantor. Kelima, PT Makmur memberikan jaminan mutu pada produk yang dipesan pelanggan. Misalnya, jika terjadi kecacatan dan kerusakan saat pengiriman produk, PT Makmur akan menggantinya. Keenam, keakuratan pengiriman. Di sini mengacu pada sesuai tidaknya jumlah, jenis produk, dan sebagainya yang diterima dan yang dipesan oleh toko retail. Ketujuh, layanan pengiriman. Di sini mengacu pada frekuensi pengiriman, penentuan waktu, penentuan lokasi, penentuan mode transportasi, baik mobil box, truk, kontainer, ataupun pick up. Kesepuluh, layanan informasi. Di sini, PT Makmur memberikan layanan call center, ADA, dan cargo tracking. Layanan pengambilan barang. Di sini mengacu pada pengambilan atau pengumpulan barang cacat akibat pengiriman. Pemberian harga dan informasi tentang produk dengan detail. B. Manajemen persediaan. Pertama, persediaan barang mentah atau baku. PT Makmur memperoleh bahan baku dari PT Jaya. Bahan baku pembuatan selimut adalah benang 80 kW, kapas 1 ton, dan kain wol 1,5 ton. Bahan baku tersebut akan dikirim ke PT Makmur seminggu sekali. Kedua, persediaan barang dalam proses. PT Makmur setiap hari memproses bahan baku seperti benang, kapas, dan kain wol untuk dijadikan kain selimut. Jadi, barang dalam proses di sini adalah bahan baku yang sudah diproses menjadi lembaran kain selimut yang belum dipotong dan dijahit. Persediaan barang jadi. Persediaan barang yang siap kirim atau jual. Namun, PT Makmur akan menyimpannya dahulu di gudang bahan jadi mereka. C. Pengadaan bahan baku. PT Makmur memperoleh bahan baku dari satu vendor tunggal, yaitu PT Jaya. Pemilihan vendor tunggal ini ada keuntungan dan kerugiannya, yaitu keuntungan. Pertama, hemat waktu dalam pengadaan barang. Kedua, vendor lebih bertanggung jawab. Ketiga, barang sesuai apa yang diinginkan dan jika terjadi kerusakan barang, bisa langsung komplain ke vendor tersebut. Kerugian, meningkatkan ketidakpastian akibat dari stabilitas perusahaan vendor. D. Transportasi dari supplier ke gudang. Transportasi dari supplier, dalam hal ini PT Jaya, di Bali ke gudang PT Makmur Semarang menggunakan jalur laut. Namun, PT Jaya juga mempunyai gudang penyimpanan di kawasan PT Makmur. Jadi, transportasi dari gudang PT Jaya ke PT Makmur hanya menggunakan mobil box dan truk karena jarak yang begitu dekat. Mekanismenya seperti ini ya. Dari jalur laut masuk ke gudang PT Jaya, lalu dari gudang PT Jaya akan dikirimkan lagi ke PT Makmur menggunakan mobil box atau truk. E. Transportasi dari pabrik ke toko retail.
Transportasi yang digunakan PT Makmur untuk mengangkut barang ke toko retail di area Jawa Tengah adalah menggunakan mode transportasi mobil box. Sehingga barang cepat sampai daripada menggunakan truk atau kontainer. Dan jika menggunakan mobil box, proses bongkar muat barang pun lebih mudah dilakukan. Di samping itu, mobil box juga bisa masuk ke area parkir toko retail yang biasanya memiliki luas yang sempit tersebut. F. Lokasi dan layout gudang bahan baku. Lokasi gudang PT Jaya bahan baku atau mentah. Pertama, PT Jaya memudahkan pelanggan, dalam hal ini adalah PT Makmur, dalam efisiensi waktu dan transportasi. Kedua adalah keamanan di lingkungan gudang. Ketiga adalah aman dari bencana. Keempat adalah potensi investasi lokasi gudang yang sangat menguntungkan. Kelima, luas gudang sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan tanah atau tempat untuk sejumlah lokasinya. Keenam, lokasi harus kering. F. Layout gudang PT Jaya. Layout bahan mentah di PT Jaya adalah dengan mensortir barang yang masuk dari pabrik sesuai jenis barang dan warna barang, lalu meletakkannya di rak-rak penyimpanan sesuai tanggal masuk barang itu sendiri. Di sini, PT Jaya menggunakan metode FIFO sehingga barang tidak akan menumpuk di gudang penyimpanan atau barang tercampur antara barang baru dan barang lama. G. Lokasi dan layout gudang bahan jadi. Lokasi gudang ada di PT Makmur. Yang pertama, memudahkan pekerja untuk bongkar muat barang. Kedua, keamanan di lingkungan gudang. Ketiga, anggaran atau biaya pembangunan dan pengembangan gudang. Keempat, luas gudang sesuai dengan kebutuhan. Kelima, fasilitas yang diberikan oleh kawasan industri. Kelima, lokasi geografis alam. Keenam, lokasi harus kering. Lokasi dan layout gudang bahan jadi. Layout gudang di PT Makmur. Layout barang jadi di PT Makmur adalah seperti halnya layout pada bahan mentah, layout pada barang jadi pun sama, yaitu dengan mensortir barang yang masuk dari tempat produksi lalu menyesuaikan tipe selimut sesuai jenis dan warna, lalu meletakkannya ke rak-rak penyimpanan dan memberikan tanggal di barang atau rak, sehingga tidak tertukar antara barang lama dan barang baru. Dalam hal ini, PT Makmur menggunakan metode FIFO, yang mana barang yang pertama kali masuk akan jadi yang pertama keluar, sehingga barang tidak rusak dan tercampur antara barang baru dan barang jadi. MHE atau Material Handling Equipment di gudang. Material Handling Equipment yang digunakan di gudang baik pada PT Jaya maupun PT Makmur menggunakan satu, hand pallet, gambarnya seperti itu ya. Yang kedua adalah hand stalker. Yang ketiga adalah forklift. Yang keempat menggunakan jalur khusus orang dan alat berat. Sehingga tidak terjadi kendala ya kalau ada alat berat yang ingin lewat. Pengemasan produk. Pengemasan produk di sini digunakan untuk melindungi dan mencegah adanya kerusakan pada produk yang dijual. Teknik pengemasan yang digunakan untuk mengemas selimut jadi adalah dengan memasukkan selimut satu persatu ke dalam plastik, memberikan label dan merek barang, lalu mengemasnya kembali ke kardus. C. Reverse logistik. Reverse logistik di sini adalah ketika barang dari konsumen akan dikembalikan lagi ke produsen disebabkan karena adanya kerusakan barang. Di sini
Jika toko retail mendapati produk yang dikirim oleh PT Makmur mengalami kerusakan atau kecacatan, maka PT Makmur akan memberikan garansi atau penggantian barang pada batas waktu tertentu. Namun, biaya pengembalian barang akan dibebankan ke toko retail atau pelanggan tersebut. K. Pemilihan strategi logistik yang tepat. Pemilihan strategi logistik harus tepat, karena jika kita salah dalam memilih strategi logistik, perusahaan kita akan mengalami kerugian, baik waktu dan biaya. Namun, jika kita tepat dalam pemilihan strategi logistik, perusahaan kita bisa memperoleh keuntungan yang besar, seperti dapat mengontrol biaya operasional, ketepatan dan keandalan pengelolaan aktivitas logistik, seperti transportasi, pergudangan, dan distribusi, untuk memastikan material ataupun barang tersedia pada saat diperlukan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah lulus, bingung mau kuliah di mana? Atau udah kerja, tapi sayang ninggalin kerjaannya, tapi pengen kuliah? Mau cari kampus yang fleksibel dan lulus cepat? STIE Cendekia Karya Utama solusinya. Apa sih alasan harus pilih STIE Cendekia Karya Utama? 1. Kampus sudah terakreditasi B. 2. Lulus dalam waktu 3,5 tahun. Ketiga, SPP terjangkau. Keempat, ada 7 jalur beasiswa. Kelima, ada kelas karyawan. Keenam, ada pelatihan ekspor-impor. Ketujuh, ada sertifikat logistik administratif officer. Kedelapan, ada brevet pajak AB. Kesembilan, adalah adanya program magang. Ada berapa sih program studi di STIE Cendekia Karya Utama? Ya, ada 2, yaitu S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Apa sih keunggulan S1 Manajemen itu? Keunggulan S1 Manajemen adalah prospek kerja luas, seperti kita bisa menjadi ahli logistik, manajer supply chain, HR di perusahaan, dan lain-lain. Yuk segera join dan klik link di bawah ini. See you!